Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Hidup yang diperlukan adalah fokus kepada apa yang kita ikuti dan kita imani, dan fokus pada evaluasi diri dan perbaikan diri. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau telah memperkenankan kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi murid-Mu. Ajarilah kami agar kami sungguh mau belajar dan mau menerima apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan tetap ada sukacita dimanapun kita berada. Hari ini kita diajak untuk merenungkan ajakan Yesus yang mengajak kita, mari ikutlah aku. Menjadi pertanyaan refleksi, apakah kita di dalam mengikuti Yesus seperti Paulus yang sampai mati tetap mewartakan kerajaan Allah, tetap mewartakan kabar sukacita? Ataukah kita seperti orang yang tidak tahu diri, hanya maunya ikut campur urusan orang, tetapi lupa apa yang menjadi tujuan hidup kita saat kita beragama dan beriman? Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar merefleksikan dari dialog antara Yesus dan Petrus di dalam Injil Yohanes pada hari ini. Petrus menanyakan, Tuhan, bagaimana nasib murid yang Engkau kasih itu? Yesus menjawab, aku mau mengendaki dia hidup sampai aku datang kembali atau tidak, itu bukan urusanmu. Sekarang ikutlah aku. Artinya apa? Jangan kita terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang tidak penting tentang orang lain. Jangan kita terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Jangan kita terlalu sibuk untuk mengkritik dan membenarkan diri sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak, diingatkan kembali, mari ikutlah aku. Yesus mengajak kita untuk mendalami arti ketaatan kepada Bapa. Artinya bagaimana kita mendengarkan bisikan Roh Kudus untuk selalu menerjemahkan apa yang menjadi rencana Allah atas hidup kita, apa yang dikehendaki Allah atas hidup kita. Bacaan pada hari ini mengingatkan saya dan rekan-rekan yang lain. Mungkin kalau saya pribadi saat saya membersihkan gereja, saya bertanya-tanya, kenapa gereja Santa Odilia mengambil korpus yang tanpa salib? Dan di dalam korpus itu tanpa ada luka. Justru digambarkan di dalam ketegaran, digambarkan dalam manusia yang kuat. Ketika kita sibuk hanya hal-hal sepele, kenapa tidak ada salibnya, kenapa korpusnya tidak ada luka-lukanya, akhirnya kita tidak menemukan makna di balik penghadiran korpus yang seperti itu. Akhirnya saya belajar mencari informasi orang-orang yang ada di tempat dari mana pematung ini berasal. Akhirnya ditemukan jawaban bahwa dia ingin menggambarkan bahwa setiap orang yang melihat salib, pasti orang sudah tahu ketika melihat korpus Yesus, ini adalah orang yang disalib, orang yang menderita. Tetapi dia mau mengangkat bahwa Yesus di dalam penderitaannya
di dalam ketaatannya, dia tetap dalam kesadaran dan kekuatannya menanggung segala derita. Apa yang mau diajak kepada kita? Apa yang ingin ia bagikan? Dia mau membagikan mengikuti Yesus bukan hanya untuk mengeluh, bukan hanya untuk meratapi, tetapi bagaimana kita dengan tegar, bagaimana kita dengan kekuatan kita menghadapi kelemahan kita dan membiarkan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Yesus sudah menunjukkan bahwa yang terpenting adalah mengikuti Dia. Fokus bahwa kita beriman bukan untuk menyalahkan orang lain, tetapi untuk mencari kebenaran dan membiarkan semakin banyak orang mengenal kasih Allah. Semoga kita semua hari ini benar-benar disadarkan untuk fokus dengan apa yang kita imani, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran dan bukan menjadi pribadi yang selalu mencari kesalahan orang. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jika kita melihat korpus di paroki Santa Odilia, digambarkan bahwa dalam kesadaran, di dalam kekuatan, ia menanggung segala derita dan dosa manusia karena ketaatannya kepada Bapa dalam rencana sejarah penyelamatan manusia dari dosa. Dan semoga penebusan ini menjadikan kita sadar untuk selalu berbuat baik dan fokus pada apa yang kita imani, sehingga semuanya menjadikan nama Allah semakin dimuliakan. Selamat beraktivitas dan berbagilah berkat pada sesama kita. Jangan takut dengan new normal, karena kita bisa ketika kita mau menghadapi perubahan dengan sikap yang baik dan benar. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin.